Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Nampaknya hari ini yang saya ini kalian baru selesai olahraga ya? Semuanya nampak dengan seragam olahraganya. Mudah-mudahan nanti setelah olahraga ini lebih bersemangat ya belajarnya. Hari ini siapa kita yang tidak hadir? Ada yang nggak hadir? Ada. Ya, siapa yang nggak hadir hari ini? Anas. Oh, Anas yang kemarin ikut PNR ya, ada lomba. Kemudian siapa lagi? Aini dan Anas yang lomba izin mengikuti lomba ya. Jalpa, tiga orang yang mengikuti lomba PNR. Kemudian ada lagi Rasya, izin mengikuti ini perlombaan juga, perlombaan silat. Lagi yang lain? Yang lain hadir semua ya. Dan mudah-mudahan kawan kita yang sedang mengikuti lomba PNR dan lomba silat ini kembali dengan membawa hasil yang baik ya, juara gitu ya. Sama kembali mendapatkan hasil yang baik. Baiklah anak ibu semuanya, hari ini kita akan kembali bersama dalam pembelajaran biologi. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur membran. Ya, bagaimana membran itu dibangun oleh struktur-struktur kimia berupa karbohidrat, apalagi lemak, protein, kolesterol, kemudian ada satu lagi karbohidrat berupa glikogen. Ya. Nah itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada hari ini kita lanjutkan pula dengan tujuan pembelajaran kita. Siswa mampu memahami dan menganalisis transportasi secara pasif melalui membran. Ya. Untuk itu perlu kita ketahui apakah Anda semuanya benar-benar sudah ada pemahaman mengenai transportasi melalui membran. Untuk itu, Ibu akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengukur kemampuan dasar kalian tentang transportasi melalui membran pada hari ini. Ya. Asesmen ini berupa soal pilihan berganda yang akan kalian kerjakan. Ya. Soalnya ini bisa dilihat di papan tulis. Kemudian nanti jawabannya itu kalian tuliskan pada lembar jawaban yang sudah saya sediakan dulu ya. Tolong dibagikan ke belakang. Ini tolong dibagikan terus ke belakang ya. Terus dibagikan lagi ke belakang. Yang ini terus dibagikan ke belakang. Coba lihat semuanya sudah dapat lembar jawabannya. Nah ini dia. Ya, tuliskan nama, kelas dan tanggalnya terlebih dahulu. Semuanya tuliskan dulu nama, kelas dan tanggalnya. Nah semuanya sudah dituliskan nama, kelas dan tanggalnya. Coba lihat ke papan tulisan Pak soalnya. Pak coba dikerjakan. Ini soal nomor 1. Nah kalau sudah, coba sekarang tukarkan lembar jawabannya ke meja sebelahnya. Ya, meja ini semuanya mari sini. Sudah ada namanya kan? Pastikan semuanya sudah ada namanya. Nah mari yang di sana, marilah kumpul. Yuk, ya, mari dia ke sini. Nah,
Ya, yang ini mana dia? Yang ini coba ditukarkan dengan yang di sebelah belakang. Semuanya bertukar ya, jangan dikoreksi sendiri. Ya, pastikan semuanya dikoreksi oleh temannya. Coba semuanya sudah. Yang ini mana? Nah ini lagi ya, yang di sana. Oke, semuanya sudah dikoreksi. Dihitung benarnya berapa, dikalikan 2. Ya, dikalikan 2. Sudah semua dinilai? Sudah? Nah sekarang coba kita lihat siapa yang dapat nilai 10. Mari bawa ke depan yang nilai 10. Bisa ya? Tidak usah disebut namanya ya, tidak usah disebut namanya. Yang nilainya 10, mari sini. Yang dapat nilai 10. Sudah? Ya. Ini yang nilainya 10. Siapa yang dapat nilai 8? Ya, mari bawa ke depan yang nilainya 8. Kita mau belajar dalam kelompok. Saya bagi kelas menjadi 4 kelompok dengan kelompok yang sudah saya tentukan. Ya. Setiap kelompok ini nanti ada yang bernilai 10, ada yang bernilai 8, ada yang bernilai 6, ada yang bernilai 2, supaya bisa bekerja sama, ya, membantu kawannya untuk sama-sama memahami pembelajaran kita ini, ya. Rian di kelompok 1, Surya Tama sebelum kita mulai pembelajaran, ya, tadi kita sudah melakukan asesmen, ya. Setelah melakukan asesmen, sebelum memulai pembelajaran ini kita akan melakukan ice breaking agar kegiatan pembelajaran kita ini benar-benar lebih terfokus dan menyenangkan, ya. Ikuti apa yang saya katakan, ya, semuanya perhatikan. Kalau saya katakan biologi, kamu menjawab hidup, tumbuh, berkembang. Saya ulang, saya akan mengatakan biologi, kamu menjawab hidup ini ya, tumbuh, berkembang. Biologi, lagi ya, supaya lebih fokus belajarnya, ya. Biologi, semoga pembelajaran kita ini menjadi lebih bersemangat dan berkembang sesuai yang diharapkan. Ini ada lembar kerja yang akan kita kerjakan. Pembelajaran kita hari ini menganalisis peristiwa transport pasif, difusi dan osmosis, ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2, silakan. Untuk kelompok 3, silakan. Ya. Kemudian ini untuk kelompok 4. Memegang lembar kerjanya. Sebelum kita mengerjakan lembar kerja itu, kita ketahui terlebih dahulu bahwa transportasi melalui membran itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu transport pasif dan transport aktif. Ya, hari ini kita akan menganalisa transport pasif. Transport pasif itu
Sekarang coba dilihat dulu. Ini adalah struktur membran sel yang dikatakan semalam fosfolipid bilayer ya. Ini adalah fosfolipid dua lapisan. Nah, selain fosfolipid ini juga ada struktur protein ya. Protein ada dua, yaitu protein integral dan protein perifer. Ingat ya, difusi itu konsentrasi tinggi ke rendah ya. Yang pindah itu zatnya. Selanjutnya, setelah kita melihat tayangan video tadi dan beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ya. Selanjutnya kita akan bekerja di dalam kelompok menganalisa peristiwa difusi dan osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah saya jabarkan di lembar kerjanya ini apa tugasnya. Coba masing-masing kelompok 1 dilihat apa tugasnya. Ya, kelompok 2 ya, coba dilihat apa tugasnya. Ya, kelompok 3 ya, kelompok 4 ya, masing-masing ada satu kasus dari peristiwa difusi dan osmosis yang mau kita analisa. Silahkan dijawab ya. Mulai dari sekarang silahkan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Satu kelompok hanya menjawab satu kasus yang sudah ditentukan. Air laut dan ikan air tawar. Bagaimana ada osmosis dan difusikah dia? Itu dikaitkan. Ya, bagaimana saudara itu kalau terlalu encer, gitu ya? Bagaimana darah itu kalau terlalu kental? Ya. Nah, baiklah, sudah selesai waktu untuk diskusi, menganalisa kasus-kasus dalam tiap kelompok. Sekarang lanjutkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kelompok 1 akan presentasi hasil diskusinya. Silakan menanggapi. Peristiwa apa tadi, Nak? Peristiwa ini merupakan osmosis karena masuknya zat pelarut yaitu air ke dalam sel tumbuhan melalui tanah. Jadi penyiraman air itu jika dilakukan penyiraman air, silem yang tadinya sempat terhambat kembali menjadi segar karena masuknya air melalui tanah. Sedangkan pengertian osmosis adalah perpindahan dari zat pelarut dari yang rendah, konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Tidak paham? Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan yang kami dapatkan adalah jelaskan perbedaan adaptasi antara ikan air laut dengan air ikan tawar. Jelaskan menggunakan gambar. Jadi hasil diskusi kami adalah kalau ikan air laut melakukan adaptasi dengan cara minum banyak air dan mengeluarkan sedikit urin yang pekat. Sedangkan ikan air tawar melakukan adaptasi dengan cara minum sedikit air dan mengeluarkan banyak urin yang encer. Jadi, ikan air laut menggunakan transfer aktif dan sedangkan ikan air tawar menggunakan transfer pasif. Kesimpulannya itu bahwa difusi itu yang pindah apa nak? Zat terlarutnya, ya. Sementara osmosis itu yang berpindah adalah zat pelarutnya. Nah itu kata kuncinya ya, yang perlu kita buat dalam kesimpulan kita. Kemudian kalau difusi terjadi pergerakan, perpindahan zat dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ya, ke daerah berkonsentrasi rendah. Sebaliknya kalau osmosis dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah demikianlah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Semoga hari ini ilmunya bertambah. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Kita akan melakukan praktikum ya, mengamati peristiwa difusi dan osmosis ya. Coba dicatat bahan yang akan kalian bawa dari rumah. Ya, pertama kentang, ya kentang ya, jangan lupa dibawa kentang ya. Satu kelompok 1 buah kentang. Ya, ditulis ya. Yang kedua, gula, ya gula pasir, ya. Masing-masing di bawah lebih kurang kira-kira 10 gram saja ya, masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga, teh celup. Untuk bahan praktikum kita minggu depan, mengamati peristiwa difusi dan osmosis ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.